Gempar! Setelah Vickery and Baker, muncul Raja Asis Eropa, calon senjata mematikan timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya, hanya di Drama Bola. Bagaimana jika pemain yang selama ini hanya bisa kita lihat beraksi di kompetisi elit Eropa, tiba-tiba mengenakan jersey merah putih? Bagaimana jika sosok yang dikenal sebagai Raja Asis dan pernah merasakan kerasnya persaingan di kasta tertinggi sepak bola Eropa, kini hanya tinggal selangkah lagi membela timnas Indonesia? Dan yang paling membuat jantung para supporter berdegup lebih kencang, bagaimana jika pemain tersebut sudah dinyatakan eligible untuk menjalani proses naturalisasi? Di tengah euforia proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker yang terus menjadi perhatian publik, tiba-tiba muncul kabar yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah nama yang selama ini jarang dibahas secara terbuka, kini mulai dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. Dia adalah Taisei Marukawa. Marukawa bukan pemain biasa, bukan pula sosok yang datang dari kompetisi mediocre, melainkan pemain yang pernah merasakan atmosfer sepak bola kasta tertinggi Eropa dan dikenal memiliki kemampuan menciptakan peluang yang luar biasa. Kabar ini langsung menyebar bak api yang membakar padang rumput kering. Para supporter mulai berburu informasi. Siapa sebenarnya pemain tersebut? Seberapa besar peluangnya membela Indonesia? Dan yang paling penting, apakah rumor ini benar atau hanya sekedar harapan yang terlalu dibesar-besarkan oleh publik? Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah status sang pemain yang disebut telah memenuhi syarat atau eligible untuk menjalani proses naturalisasi. Artinya, hambatan terbesar yang selama ini sering menjadi kendala dalam banyak kasus sudah mulai terpecahkan. Jika semua proses berjalan lancar, jalan menuju timnas Indonesia terbuka semakin lebar. Banyak pengamat menilai kehadiran pemain seperti ini bisa memberikan dampak instan terhadap kualitas permainan timnas Indonesia. Selama ini, salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi Garuda adalah kreativitas dalam membangun serangan ketika menghadapi lawan yang bermain disiplin. Kehadiran pemain dengan kemampuan menciptakan asis dalam jumlah besar tentu bisa menjadi solusi yang selama ini dicari. Bayangkan saja, ketika lini depan dihuni pemain-pemain cepat dan agresif, lalu di belakang mereka berdiri seorang kreator yang mampu mengirim umpan-umpan mematikan. Kombinasi seperti itu adalah mimpi bagi banyak pelatih. Bukan hanya menambah variasi serangan, tetapi juga membuat lawan kesulitan memprediksi arah permainan Indonesia. Tak heran jika kabar ini langsung memicu gelombang optimisme di kalangan supporter. Banyak yang percaya bahwa timnas Indonesia sedang memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi penantang di Asia Tenggara, kini Garuda mulai membangun fondasi untuk menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan. Namun seperti biasa, setiap kabar besar selalu diiringi rasa khawatir. Sebagian supporter memilih untuk tidak terlalu cepat percaya sebelum ada pengumuman resmi dari PSSI. Mereka sadar bahwa proses naturalisasi tidak pernah sesederhana yang terlihat dari luar. Ada banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari administrasi, persetujuan berbagai pihak, hingga komitmen sang pemain sendiri. Meski demikian, sulit untuk menyangkal besarnya antusiasme yang sedang berkembang. Apalagi Piala AFF sudah berada di depan mata. Turnamen yang selama ini menjadi panggung rivalitas sengit negara-negara Asia Tenggara itu bisa menjadi momen sempurna bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan barunya kepada kawasan. Bayangkan suasana stadion yang penuh sesak oleh puluhan ribu pendukung Garuda. Lagu Indonesia Raya berkumandang dengan lantang. Dan di tengah lapangan, pemain yang pernah mencatatkan asis demi asis di kompetisi Eropa berdiri mengenakan lambang Garuda di dadanya. Bagi banyak supporter, pemandangan seperti itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah simbol dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Lebih dari sekedar kualitas individu, kehadiran pemain berpengalaman dari level tertinggi Eropa juga dapat membawa mentalitas baru ke dalam skuad. Mentalitas untuk menang, mentalitas untuk tidak takut menghadapi siapapun, mentalitas yang selama ini menjadi pembeda antara tim biasa dan tim juara. Kini seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil PSSI. Apakah proses ini benar-benar akan berlanjut hingga tuntas? Apakah sang Raja Asis akan menjadi bagian dari skuad Garuda di Piala AFF? Ataukah masih ada kejutan lain yang lebih besar yang sengaja disimpan rapat oleh federasi? Yang jelas, jika kabar ini menjadi kenyataan, maka peta persaingan sepak bola Asia Tenggara bisa berubah drastis. Dan bagi para rival Indonesia, satu pesan mungkin mulai terdengar semakin jelas. Garuda tidak lagi datang hanya untuk bersaing. Garuda datang untuk menang. Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab.
siapakah sebenarnya sosok misterius yang disebut-sebut sebagai Raja Assist ex kasta tertinggi Eropa itu? Dan mengapa namanya masih dirahasiakan hingga saat ini? Jawabannya mungkin akan segera terungkap. Ketika saat itu tiba, bisa jadi seluruh pecinta sepak bola Indonesia akan menyaksikan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan timnas Garuda. Menariknya, beberapa pengamat sepak bola mulai menilai bahwa keberadaan pemain dengan reputasi sebagai Raja Assist bisa menjadi kepingan puzzle yang selama ini hilang dari permainan timnas Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, Garuda memang mengalami perkembangan pesat dalam hal organisasi permainan dan kualitas individu. Namun dalam pertandingan-pertandingan besar, seringkali dibutuhkan satu pemain yang mampu membuka ruang sekecil apapun dan mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu umpan matang. Kemampuan seperti itulah yang membuat nama pemain ini begitu menarik perhatian. Di kompetisi Eropa, seorang kreator serangan tidak hanya dinilai dari jumlah gol yang dicetak. Mereka dinilai dari bagaimana menciptakan peluang bagi rekan setimnya, bagaimana membaca pergerakan lawan, dan bagaimana mengambil keputusan dalam hitungan detik. Pengalaman bermain di level seperti itu tentu menjadi nilai yang sangat mahal bagi timnas Indonesia. Bahkan, tidak sedikit fans yang mulai membayangkan duet mematikan antara pemain ini dengan para penyerang timnas yang saat ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Bayangkan, ketika lini tengah Indonesia memiliki sosok yang mampu mengirim umpan terobosan akurat dari berbagai situasi. Setiap serangan bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi lawan. Setiap celah kecil bisa dimanfaatkan menjadi peluang emas yang berujung gol. Di media sosial, antusiasme publik semakin sulit dibendung. Banyak pendukung Garuda yang mulai membuat desain jersey, video edit, hingga simulasi susunan pemain jika sang pemain benar-benar bergabung. Fenomena ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Harapan masyarakat terhadap timnas Indonesia saat ini berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka ingin melihat Indonesia tidak hanya tampil baik, tetapi juga mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, rival-rival Indonesia tentu tidak akan tinggal diam. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia dipastikan terus memantau perkembangan yang terjadi. Mereka tahu bahwa setiap tambahan pemain berkualitas dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Jika Indonesia benar-benar berhasil mendapatkan pemain yang pernah bersinar di level tertinggi Eropa, maka tekanan terhadap para pesaing akan semakin besar menjelang Piala AFF. Namun, di balik semua optimisme tersebut, satu hal yang paling penting adalah komitmen sang pemain terhadap merah putih. Sebab pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal kemampuan teknis. Ini juga tentang kebanggaan, dedikasi, dan keinginan untuk berjuang demi jutaan pendukung yang berharap di belakangnya. Jika pemain ini benar-benar memilih Indonesia, maka keputusan tersebut bisa menjadi salah satu langkah terbesar dalam perjalanan karirnya, sekaligus dalam sejarah sepak bola nasional. Kini, publik hanya bisa menunggu perkembangan berikutnya. Tetapi satu hal sudah pasti, rumor mengenai Raja Assist ex kasta tertinggi Eropa ini telah menyalakan harapan baru di hati para supporter Garuda. Dan apabila seluruh proses berjalan sesuai harapan, maka Piala AFF mendatang mungkin bukan sekadar turnamen biasa. Bisa jadi, itulah panggung tempat Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa era baru Garuda benar-benar telah dimulai. Namun seperti biasa, setiap kabar besar selalu diiringi rasa khawatir. Sebagian supporter memilih untuk tidak terlalu cepat percaya sebelum ada pengumuman resmi dari PSSI. Mereka sadar bahwa proses naturalisasi tidak pernah sesederhana yang terlihat dari luar. Ada banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari administrasi, persetujuan berbagai pihak, hingga komitmen sang pemain sendiri. Meski demikian, sulit untuk menyangkal besarnya antusiasme yang sedang berkembang. Apalagi Piala AFF sudah berada di depan mata. Turnamen yang selama ini menjadi panggung rivalitas sengit negara-negara Asia Tenggara itu bisa menjadi momen sempurna bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan barunya kepada kawasan. Bayangkan suasana stadion yang penuh sesak oleh puluhan ribu pendukung Garuda. Lagu Indonesia Raya berkumandang dengan lantang. Dan di tengah lapangan, pemain yang pernah mencatatkan assist demi assist di kompetisi Eropa berdiri mengenakan lambang Garuda di dadanya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine.